untuk memulai. Saya persilahkan Bu Nia. Ya, sebelumnya mohon maaf Bu Liah, masih terdengar suaranya, mohon dimatikan. Ya. Nggih. Saya mohon izin mematikan kamera nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya kembali di semester ini. Baik, marilah sekarang kita mulai saja perkuliahan. Saya mulai dulu. Sudah kelihatan? Sudah Ibu, sudah. Sudah Ibu. Oke, ya saya mulai lagi. Baik, kita akan perkuliahan tentang metode pengembangan perilaku anak usia dini. Sebelumnya, semester kemarin, Bapak dan Ibu sudah belajar tentang psikologi perkembangan anak. Jadi sudah ada gambaran sedikit tentang tugas perkembangan terutama anak usia dini, yaitu usia 3-4 tahun. Jadi di sini kita akan berfokus bagaimana caranya untuk meningkatkan stimulus perilaku dan juga bagaimana memahami kemampuan dasar anak usia dini, yaitu usia 3-4 tahun. Baik, kita mulai. Di sini, kompetisi umumnya, mahasiswa mampu menerapkan dan memahami kemampuan dasar dan perilaku anak usia 3-4 tahun dalam kegiatan pengembangan pada lembaga PAUD sesuai dengan perkembangan anak. Nah, ini adalah garis besar yang harus digaris bawah, bahwa kita dalam menstimulasi perilaku anak itu harus sesuai dengan perkembangan. Perkembangan anak usia 3-4 tahun itu apa saja? Kebutuhannya apa, kemudian bagaimana cara memenuhinya itu. Kemudian di sini di modul 1 tentang hakikat kemampuan dasar dan perilaku anak usia 3-4 tahun. Di sini kita melihat setiap anak memiliki kemampuan dasar. Seperti ada di modul bahwa ada anak yang bisa menirukan ucapan orang lain secara cepat, atau ada anak yang pintar menyusun balok misalnya, atau jadi itu adalah termasuk potensi kemampuan dasar anak, itu termasuk potensi dan termasuk bakat yang pada akhirnya akan dapat dilihat sebagai perilaku. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah bagaimana peran pendidik pada saat mengetahui kemampuan dasar anak dan melihat perilaku anak usia dini. Ya, peran pendidik di sini dapat sebagai pembimbing atau pengarah, seperti itu. Nah, apakah kemampuan itu sama dengan potensi, sama dengan bakat? Iya, karena itu adalah bawaan sejak lahir. Kita tahu bahwa bakat itu adalah bisa jadi karena faktor keturunan atau bisa disuplai dengan makanan-makanan yang bergizi, nutrisi, dan sebagainya. Beda dengan minat. Kalau minat memang ada ketertarikan. Jadi kalau sudah bakat dan minat itu akan lebih berpotensi. Kemudian apa yang dilakukan setelah mengetahui kemampuan dasar anak? Nah ini, setelah kita mengetahui bahwa ada anak yang bisa menyusun balok, ada anak yang pandai lebih bisa diajak berkomunikasi dengan orang dewasa, atau kita melihat potensi-potensi anak di sekitar tempat ibu bapak bekerja misalnya, atau di lembaga PAUD, itu apa sih yang dapat dilakukan setelah mengetahui kemampuan dasar anak?
Mohon maaf Bu Nia, apakah Iya. memang di layar tidak tampil untuk PPT-nya? Sepertinya saya tidak bisa melihat Bu. Oh, tadi katanya bisa kelihatan, enggak? Tidak terlihat. Yang terlihat hanya komputernya Bu Nia. Oh, berarti ulangi, bentar. Iya. Coba dibuka Bu, PowerPoint-nya dibuka terlebih dahulu Bu. Sudah dibuka. Terus di sebelah mikrofon itu ada layar tanda panah yang bisa untuk dibagikan ke teman-teman. Iya, sudah. Saya sudah melakukan itu. Bentar. Coba diulangi. Kalau ini kelihatan? Yang ini terlihat nggak? Oh lah, ini. Ya, sudah. Kelihatan Sudah, Bu. Ya, ya. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Bu Nia. Iya. Silakan dilanjutkan kembali. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, seperti ini atau seperti ini? Yang ini terlihat nggak? Seperti ini terlihat? Insya Allah terlihat Bu. Baik. Nah, jadi kemampuan dasar itu bisa berupa bakat, ya. Bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kemampuan dasar ini juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi sudah ada bakat dan hati-hati ini juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Artinya, ketika anak tersebut memiliki bakat dan dia mendapatkan stimulus yang baik, maka bakatnya akan lebih berpotensi maksimal. Nah, itu artinya dia dapat dikembangkan. Oleh karena itu, anak membutuhkan dukungan orang dewasa untuk mengarahkan, untuk membimbing, dan sebagainya. Jadi, kita mulai dari melihat potensinya anak dulu, bakatnya anak apa, kemudian kita beri stimulasi. Nah, itu dalam rangka sedang mengembangkan potensi anak. Disitulah peran penting orang dewasa. Bentar. Ya, nah di sini ada kemampuan dasar fisik. Ada kemampuan dasar fisik itu ada motorik halus, motorik kasar, ada kemampuan dasar bahasa. Bagaimana melakukan komunikasi, misalnya. Ada kemampuan dasar kognitif. Bagaimana membentuk perilaku anak, bagaimana membentuk pola pikir anak, dan sebagainya. Nah, ini contohnya kemampuan dasar fisik, motorik kasar, dan motorik halus. Sepertinya Bapak dan Ibu sudah paham. Nah, di sini ada istilahnya karakteristik perkembangan. Jadi, di mana ketika anak di sini dalam rangka mengembangkan perilaku atau mengembangkan bakat anak. Jadi, ketika dia memiliki kemampuan dasar, misalnya menyusun, awalnya yang di sebelah kanan saya, menyusun bentuk, kemudian dia mulai menyusun balok, pada akhirnya dia bisa menyusun bangunan atau istana seperti ini. Dan ini adalah termasuk karakteristik perkembangan. Dia sama-sama menumpuk, tapi outputnya atau hasil setelah dikembangkannya beda. Awalnya menumpuk yang sebelah kanan ini. Kemudian dia mulai menumpuk balok. Pada akhirnya dia bisa membuat istana seperti ini. Dan ini bisa karena yang dewasa atau diarahkan untuk berperilaku seperti yang di tengah. Ini goalnya, ini yang tengah, tujuannya yang tengah. Untuk mengembangkan kemampuan anak ini yang di tengah. Nah, kemudian pengertian dan cakupan perilaku. Tadi tentang kemampuan dasar. Kemudian di sini tentang perilaku. Kemampuan dasar itu adalah potensi, kemudian di sini adalah perilaku. Perilaku adalah respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus dari luar. Ketika ada anak sedang menyusun balok,
apa yang pendidik lakukan, misalnya mengenalkan warna bisa, atau memberikan stimulus berupa tantangan untuk bisa menyusun dari 3 menjadi 5, misalnya seperti itu. Itu adalah suatu upaya untuk mengembangkan perilaku anak, misalnya. Perilakunya dapat diamati atau tidak diamati. Bisa nampak atau tidak nampak, seperti itu. Nah, ternyata lingkup pengembangan perilaku bukan hanya kognisi saja. Bukan hanya kognisi saja, bisa nilai-nilai agama dan moral. Bisa nilai-nilai agama dan moral, bisa pengembangan perilaku secara visual, perilaku kognitif, bahasa, sosial, emosi. Ini mungkin sudah sering dilakukan oleh Bapak Ibu dalam rangka mengembangkan perilakunya. Nah, Mbak Nia, iya, maaf Mbak. Iya. PPT-nya berhenti ya napa nggih? Oh, nggih, sedang. Ini kayak tergantung sinyal sepertinya. Bentar. Ampun. Udah. Ya, sudah Mbak. Sudah. Ya. Seperti ini saja nggih. Jadi lingkup pengembangan ini ada nilai-nilai agama dan moral, ada lingkup pengembangan perilaku fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosi. Ini ada di modul, silakan dipelajari. Kemudian yang paling urgensi, yang paling urgent atau yang paling harus membutuhkan peran dewasa untuk mengembangkan perilaku, ini adalah nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial, dan nilai emosional. Kenapa? Karena usia 3-4 tahun belum bisa mengontrol diri, belum bisa mengontrol belum bisa mengontrol fisiknya. Dia butuh peran orang dewasa. Tujuannya agar anak memiliki perilaku sesuai dengan norma sosial di masyarakat dan sesuai dengan tahap perkembangan. Di sini dapat dilakukan dengan proses penanaman kedisiplinan. Itulah sebabnya kenapa anak butuh bimbingan. Itu dalam rangka mendidik anak agar dapat berperilaku sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Kemudian ada juga urgensi dan prinsip pengembangan kemampuan dasar anak usia 3-4 tahun. Yang tadi itu dalam perilakunya, yang ini tujuannya agar anak menjadi berperilaku sesuai dengan norma di masyarakat. Yang ini dalam rangka ada aspek bahasa, kognitif, fisik, sosial, emosi dalam rangka mengembangkan kemampuan aspek bahasa, kognitif, fisik, sosial, emosi, karena di aspek ini anak sedang belajar, anak menjadi belajar, anak kaya pengalaman di sini, prosesnya di sini. Jadi dengan adanya hasil pengalaman dan belajar itu menstimulasi perkembangan anak. Jadi kalau yang ini dalam rangka untuk agar anak berperilaku sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Kalau yang ini dalam rangka mengembangkan anak dapat berkembang. Anak dapat berkembang kayak akan pengalaman, banyak belajar, dan sebagainya. Jadi dia bisa berkembang sesuai dengan bertambahnya usia. Jadi bayangkan kalau anak tidak dibimbing, tidak diarahkan, maka dia tidak akan berkembang. Misalnya seperti itu. Ketika anak waktu kecil misalnya mulai dari merangkak, kemudian duduk, kemudian merambat, kemudian berdiri, berjalan, nah itu adalah
proses-proses yang distimulasi oleh orang dewasa, seperti itu. Nah, di sini ini cara bagaimana sih mengembangkan perilaku anak itu dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada anak. Nah, ini silakan dipelajari di modul ada. Yang paling menarik adalah pembelajaran tematik, karena kita bisa menyesuaikan dengan keadaan di sekitar tempat anak belajar, misalnya di lingkungan PAUD, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa melihat dari pusat minat anak. Kemudian kita juga bisa melihat dari perkembangannya. Kemudian dari multi metode, jadi banyak cara. Ada bercakap-cakap, dan di sini ada bercakap-cakap, ada tanya jawab, ada bercerita. Ini gunanya untuk mengembangkan kemampuan kognisi. Ketika misalnya kita bertanya tentang cita, misalnya kita bisa menggunakan cara bercerita, bisa menggunakan tanya jawab, bercakap-cakap, atau juga ada metode pemberian tugas, karya wisata, misalnya pengen melihat profesi pemadam kebakaran, bisa berkunjung ke tempat pemadam kebakaran, demonstrasi, bermain peran, eksperimen, dan proyek. Nah, ini adalah yang bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu dalam untuk meningkatkan stimulasi perilaku anak. Yang satu tujuan besarnya ada dua. Yang pertama, anak dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, anak bisa berkembang. Artinya, seiring bertambah dengan usia, anak bisa berkembang. Seperti itu. Jadi, tidak mesti ketika anak bertambah umur, maka perkembangannya juga bertambah. Tidak. Kalau dia tidak belajar, atau kalau dia tidak mendapatkan banyak pengalaman, seperti itu. Seperti itu, ini nanti tugasnya nanti saja. Ya, sudah selesai saya sampaikan materi sekitar 3 modul itu tadi. Mulai dari bagaimana mengenali kemampuan dasar, bagaimana mengembangkan perilaku, kemudian bagaimana kita membuat rancangan, bagaimana sih kita menggunakan pendekatan kepada anak untuk mengembangkan perilakunya, seperti itu. Baik, saya serahkan kepada Ibu Moderator, Bu Tintin. Baik, teman-teman. Alhamdulillah tadi Bu Nia sudah memberikan ilmunya kepada kita. Barangkali di antara teman-teman ada yang ingin bertanya. Saya buka termin pertama untuk 2 penanya. Nanti silakan teman-teman dibuka mic dan videonya biar teman-teman pada tahu gitu, seperti itu. Monggo teman-teman, saya buka untuk termin pertama. Ada yang mau bertanya? Saya, Bun. Oh Ya, iya. silakan Pak Yan. Seperti biasa, maaf teman-teman, seperti biasa dijapri terlebih dahulu ke saya biar nanti saya urutkan seperti itu. Ya, silakan teman-teman. Pak Oyan mulai duluan. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Tintin yang saya hormati. Mbak Nia, selamat pagi. Yes, selamat pagi Pak. Terima kasih telah memberikan materi. Tadi saya sempat merekam apa yang disampaikan Bu Nia terkait dengan perilaku anak atau terkait dengan istilahnya psikologis. Yang saya tanyakan seperti ini, Mbak. Pengalaman di lembaga anak didik kami tentang bagaimana proses pengubahan perilaku
Kan biasanya anak perilakunya ada yang berubah dari perilaku yang tadinya kasar menjadi halus ataupun terbalik halus menjadi kasar. Terkait dengan pola pengubahan perilaku tersebut, bagaimana guru atau tendik menyikapinya supaya anak itu istilahnya sesuai yang diharapkan gitu loh. Sesuai yang diharapkan orang wali murid. Yang diharapkan wali murid kan perilakunya sopan gitu. Ya, itu bagaimana cara tendik untuk mengubah itu. Terima kasih, itu aja.